perbincangan yang mengubah kebajikan keagamaan. Kalau begitu, besok bawa Al-Azrami menghadap ke sini. Perintah Al-Wasik Billah kepada Hakim Agung Ahmad bin Abu Duat. Selepas sang penguasa menerima laporan perihal pembangkangan seorang ulama atas garis pemikiran dinasti Abbasiyah tentang kedudukan Al-Quran. Hari berikutnya, Al-Wasik Billah pun duduk bersama Ahmad bin Abu Duat, sang Hakim Agung, yang akan berperan besar dalam mengadili seseorang yang tidak mengikuti garis pemikiran dinasti Abbasiyah saat itu. Dinasti ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Hakim Agung inilah yang menentukan benar tidaknya pemikiran seseorang yang dicurigai tidak seiring dengan pemikiran yang diadopsi dinasti tersebut semenjak pemerintahan Al-Ma'mun. Tak lama kemudian, sang ulama yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad Al-Azrami dibawa menghadap dengan tangan terborgol serta pengawal yang begitu ketat. Ulama yang menjadi murid dari dua pakar hadis, Abu Daud dan Nasai, itu pun mengucapkan salam. Menerima salam dari ulama yang berani menentang keras garis pemikiran dinastinya, Al-Wasik Billah menjawab, "La, salamu alaik, tiada salam kesejahteraan Allah untukmu. Demi Allah, hai penguasa, engkau tidak menjawab salamku dengan salam yang sepadan atau lebih baik." Tanpa mempedulikan sergahan sang ulama, Al-Wasik Billah malah bertanya kepada Ahmad bin Abu Duat, "Apa profesinya?" "Amir al-Mu'minin," ucap Ahmad bin Abu Duat. Dia adalah seorang ulama yang menjadi pakar di bidang ilmu kalam. Al-Wasik Billah kemudian mempersilakan sang Hakim Agung untuk menginterogasi sang ulama. "Wahai Tuan Guru yang mulia, bagaimana pendapatmu perihal Al-Quran? Apakah dia adalah makhluk atau bukan?" "Ibnu Duat," jawab sang ulama, lugas dan tegas. "Sebelum pernyataan itu saya jawab, bolehkah sebelumnya saya ingin mengetahui pendapatmu perihal Al-Quran?" "Menurut saya, Al-Quran itu adalah makhluk," tegas sang Hakim Agung. "Apakah pendapat yang demikian itu diajarkan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib?" "Sesuatu yang mereka tidak ajarkan." "Subhanallah, Maha Suci Allah, sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah SAW dan 4 khilafah bijak. Apakah engkau yang mengajarkannya?" Ahmad bin Abu Duat hanya kuasa berdiam diri mendapat pertanyaan yang tidak dia duga itu. Beberapa saat kemudian, dia meminta sang ulama untuk mengemukakan pertanyaannya lagi. "Apakah pendapatmu perihal Al-Quran?" tanya sang ulama dengan pertanyaan yang sama. "Al-Quran adalah makhluk." "Apakah pendapat yang demikian adalah sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW dan 4 khilafah bijak atau sesuatu yang tidak mereka ajarkan?" "Mereka mengajarkannya." "Apakah mereka mengajak pada pendapat yang demikian, seperti yang engkau lakukan, atau mereka diam?" "Mereka diam." "Tidakkah engkau cukup dengan diam seperti halnya mereka, mendengar perdebatan yang kian mematahkan pandangan yang diusung Ahmad bin Abu Duat?" Al-Wasik Billah akhirnya meninggalkan majelis dan masuk ke dalam istana untuk merenung garis pemikiran yang telah menelan banyak korban itu. Selepas merenung lama, dia berkesimpulan bahwa pemikiran ulama kondang itu yang benar. Oleh karena itu, dia kemudian kembali ke majelis dan memerintahkan agar borgol yang mengikat ulama itu dilepas. Semenjak saat itu, pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk tidak lagi dijadikan sebagai garis pemikiran yang dipaksakan kepada pihak-pihak yang tidak seiring dengan garis pemikiran itu. Al-Wasik Billah yang bernama lengkap Abu Ja'far Harun bin Al-Mutasim Billah adalah penguasa 9 dinasti Abbasiyah di Irak yang berkuasa antara 226 sampai 231 Hijriah atau 841 sampai 846 Masehi. Selain sebagai penguasa, dia juga terkenal sebagai sastrawan dan ilmuwan. Al-Wasik Billah juga terkenal sebagai pencipta lagu yang produktif. Konon, dia memiliki suara yang merdu. Dia terkenal gemar mengundang para sastrawan dan ilmuwan ke istananya untuk membincangkan perkembangan kesusastraan dan ilmu pengetahuan. Karena itu,
dia kerap disebut Al-Ma'mum kecil. Sebagai penguasa, putra pasangan suami Al-Mutasim Billah dan Karathis ini dipandang tidak memiliki kewibawaan para pendahulunya, terutama selepas masa pemerintahan yang memasuki tahun ke-6. Tidak aneh bila pada masa pemerintahan timbul pemberontakan di semenanjung Arab yang baru bisa dipadamkan di bawah pemimpinan seorang jenderal berdarah Turki, Buha al-Kabir. Kematiannya pada Rabu 24 Zulhijjah 223 Hijriah atau 11 Agustus 847 Masehi di Samara dipandang sebagai pembatas antara para penguasa dinasti Abbasiyah yang dipandang kuat, dihormati, dan disegani di bidang politik. Namun kelemahan di bidang politik itu diimbangi dengan peningkatan kecintaan terhadap kesusastraan dan ilmu pengetahuan.